Orang-orang pada bingung beli barang di mana gitu ya. Gue cuma ke pasar Jombang, moto-motoin produk yang ada di pasar Jombang. Ya habis gue foto-fotoin, gue minta nomor telepon pedagangnya. Habis gitu gue pulang lagi ke rumah. Kerjaan gue dengerin musik sambil dagang online. Lo butuh ayam, lo bisa pesen sama gue. Gue kirimin foto ayam ke teman-teman gue. Teman-teman gue beli dengan sesuai dengan harga pasar. Gue nggak lebihin, nggak kurangin. Keuntungan gue di mana? Ongkos kirim. Halo guys, kembali lagi bersama gue Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gue kedatangan tamu seorang pemerhati seni apa pekerja seni nih tepatnya? Ya semua yang berbau seni gue suka sih. Oh iya, pokoknya semua yang berbau seni dia suka. Bung Ade Gunawan. Alhamdulillah. Apa kabar Bung Ade Gunawan? Alhamdulillah baik. Lagi sakit? Enggak. Jadi pakai itu masker. Ini kan buat anti corona nih. Anti corona. Iya, buat lawan corona nih. Pertahanan dan waspada diri nih. Luar biasa. Gitu. Aktivitas tetap ini Bang Ade Gunawan, tetap berjalan nih lagi ada corona ini. Di tahap awal memang agak terganggu. Mungkin adaptasi kali ya. Tapi setelah berjalan akhirnya mampu beradaptasi dan aktivitas mulai bangkit lagi. Bahkan kalau sisi negatif dari corona itu udah lumrah. Tapi sisi positifnya harus kita gali. Apa itu Bang? Alhamdulillah teman-teman pecinta seni ya, pemerhati seni dan pelaku seni itu akhirnya saling berkomunikasi, saling bersinergi, selain keluh kesah ya. Mencoba berinovasi, membangkitkan diri untuk mampu bertahan di saat adanya COVID ini. Nah itu dari kebetulan Papri misalnya, seniman-seniman Papri, Persatuan Artis Pencipta Lagu dan pemain musik ya, pemusik ya, itu mereka malah bikin seperti ini nih. Mereka bikin podcast, mereka bikin YouTube, medsosnya makin ramai tuh. Malah makin menggeliat Bang ya. Ya, tapi memang mungkin saat ini belum ada yang berpikir bahwa dunia online, khususnya video online ya, media video online dimanfaatkan secara kreatif mungkin, itu belum. Kenapa bisa begitu tuh? Ya dari hasil tanya jawab. Memperhatikan aja. Teman-teman sering posting foto, sering posting video, tapi dia lupa sama selain personal branding yang harus dimunculkan, itu kan bisa dijual tuh personal branding. Ada lagi profil produk yang bisa sebetulnya dia tampilkan untuk menjual tadi ya. Karena pemasaran ini sepi, tadi nyampeinnya lewat seni. Nah, kok bisa nyampe lewat seni gimana? Nah ini contohnya kan, wah ini ada sanitizer nih. Nah, tapi sanitizer ini kan juga salah satu media untuk kita menjaga kebersihan ya. Iya. Nah, ini bisa kita sambil, kalau memang kita jualan ini, kita sambil bikin video, sambil bikin foto. Ini kan bisa difoto sama kita nih. Personal brandingnya kena, produk profilnya keangkat. Dan memang sesuai dengan nilai seninya di mana kalau begitu? Nilai seninya bagaimana menyampaikan produk ini dengan keindahan, dan memang tepat waktunya dipakai untuk melawan COVID. Ya dengan cara humor, dengan cara mungkin yang memang seneng nyanyi dengan nyanyi kan. Jadi sampaikan aja untuk mengingatkan teman-teman kita tetap waspada dan siaga lawan COVID. Salah satunya tadi jaga kebersihan nih.
Jaga kebersihan. Pakai Itu sudah wajib. sanitizer. Iya pasti udah wajib. Nah, itu kan lebih enak ya. Dengan seni hidup kita jadi lebih indah. Hidup kita jadi lebih menyenangkan, dan mudah-mudahan biasanya seni akhirnya hubungan kita menjadi harmonis. Itu sih yang dari pengalaman pribadi ya. Gitu. Ini sih yang lagi coba kita kerjakan saat ini, akhirnya karena berkumpul dari bermacam bidang ya, alhamdulillah termasuk dari teman-teman seniman, akhirnya mengadakan program lelang amal untuk kepedulian. Kayak gimana tuh lelang amal untuk Nah. kepedulian? Baru denger tuh gua lelang amal untuk kepedulian. Ya, jadi tadinya awalnya hanya bersifat untuk lawan COVID. Iya. Tapi belum jadi nih Om, masih progres jalannya. Terus kita berkumpul sama seniman-seniman, para pelaku, seniman pelukis, seniman patung, ya, pecinta-pecinta barang antik. Mereka secara ekonomi teriak juga sih Om, oh, ini gimana ya untuk bertahan hidup ya? Itu satu. Kedua, ternyata para seniman juga care dengan sesama ya. Dengan adanya COVID, banyak teman kita yang di PHK, banyak teman kita juga intinya adalah kesulitan di bidang ekonomi. Iya, pastilah kan, karena memang mereka di PHK, dirumahkan, aktivitas nggak ada. Akhirnya teman-teman seniman, khususnya para pelukis, pematung, dan lainnya ya, termasuk pecinta barang antik, bagaimana mereka bertahan hidup, tapi juga bisa membantu sesama. Kita berdiskusi, akhirnya ya udah kita adain lelang amal deh. Kebetulan jatuhnya di bulan Ramadan, masih juga wabah COVID masih terus ada kan gitu kan. Terus ada ya. Ya udah kita adakan lelang amal, untuk dimana hasil amalnya kita bantu yuk, sesama yuk. Gitu. Ini baru Sudah jalan apa belum tuh? saat ini baru hari ini jadi program online-nya itu 80%. Kebetulan kita bekerja sama dengan beberapa media ya. Contohnya media online yang kita gandeng adalah Skala Info dan edu.com, skalainfo.net dan edu.com. Iya. Terus kita nggak hanya menggandeng media, tapi kita gandeng juga teman-teman yang lain. Contohnya para aktivis, karena dia yang mengerti kondisi di lapangan, siapa yang memerlukan. Terus para pengusaha, Punya uang. yang bukan hanya punya uang, mungkin dia punya link, Oh iya, benar. ya kan? Terus para LSM, ada yayasan, ada yang memang organisasi kemasyarakatan, yang kita gandeng untuk saling berkolaborasi. Bagaimana lelang amal ini bukan hanya tadi karya seni maupun barang antik, tapi karena kita bikin program ini akhirnya untuk long time. Waktu yang panjang itu. Jadi kita rencananya dan keinginan kita setiap hari minimal seminggu 3 kali kita mengadakan program lelang amal. Tidak terbatas dengan barang seni, tapi barang apapun yang mau menyumbangkan barang kita lelang, sehingga dapat pemasukan, dan pemasukan ini kita akan salurkan ke orang-orang yang tepat, yang benar-benar membutuhkan. Itu tahu dari mana orang itu bisa tepat dan membutuhkan? Melihatnya dari mana, bro? Jadi gini, satu, kita bersinergi sama aktivis yang biasa di lapangan ya. Aktivis apa tuh? Aktivis lingkungan hidup. Aktivis lingkungan hidup. Lingkungan hidup, aktivis pemberdayaan masyarakat. Mereka mungkin kalau LPM Tangsel, dia kan sudah punya cabang di seluruh kelurahan ya. Emang itu tugasnya ya? Emang itu tugasnya. Tugasnya emang pemberdayaan masyarakat. Jadi kita bukan hanya berpikir kebutuhan atau kepedulian jangka pendek, tapi kepedulian yang jangka panjang. Oke, dia putus kerja saat ini, tidak ada penghasilan.
Tapi bagaimana kita memproses tadi melalui jalan apa aja. Mudah-mudahan kita membuka peluang kerjaan baru. Ada berapa orang? Saat ini yang terkumpul dalam grup ya. Total mencapai 30 orang. 30 orang. 30 orang, perwakilan 30 orang dari para pelaku, aktivis, pengusaha, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan dan LSM. Itu menariknya apa itu? Menariknya menurut lo, Bang? Karena sebetulnya kan selain pecinta seni, secara pribadi yang namanya Ade Gunawan tuh kerjaannya cuma di rumah aja. Lockdown. Dari sebelum corona kerjaan Ade Gunawan sejak 2016 memutuskan berhenti bekerja dengan orang lain, mencoba membuat pekerjaan di rumah sendiri. Satu, lebih dekat dengan keluarga. Tadi karena cinta seni, kalau bukan karena cinta nggak akan lahir seni. Benar. Nah, dari passion. Akhirnya kegiatan semua dari 2016 di rumah aja, kerjaannya jadi pedagang. Pedagang apa tuh? Pedagang online, pedagang reseller. Ya alhamdulillah sampai detik ini sudah kurang lebih 5.000 produk yang saya dagangkan. Tapi itu masih berkaitan dengan seni kan dunia lu? Di semua berbagai bidang. Berbagai bidang. Iya. Lebih khususnya sering jualan orang. Kayak gimana jualan orang tuh? Jadi alhamdulillah latar belakang orang ekonomi. Pekerjaan dulu, pengalaman juga di bidang ekonomi, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Ternyata kerja di kantoran jadi budak orang doang. Capek. Bukan jadi entrepreneur. Yang akhirnya saat ini memutuskan tadi berwirausaha. Berarti lu udah nggak tampil di TV lagi dong? Kalau tampil di TV memang dulu bukan sering tampil di TV, Om. Saya pekerja. Pekerja TV. Pekerja TV dulu pernah bekerja di Antv. Pernah bekerja di Global TV. Karena gue liat di CV lu juga pernah main sinetron tuh. Apa tuh sinetron lu? Iya. Yang suka nakut-nakutin. Wah. Mungkin karena bergaulnya sama orang seni. Dulu pernah ikut ludruk pernah ikut ketoprak pernah. Kalau orang Betawi bilangnya apa? Lenong pernah, tapi hanya cuma latihan doang, Om. Tampil di TV kagak pernah. Jadi memang kerjaannya nimbrung sono nimbrung sini. Ya kebetulan seneng gaul, hobinya memang passionnya di gaul. Makanya nyiptain yang namanya wisata warung kopi Nusantara. Wah, banyak lagi nih, menarik juga nih. Banyak hal dari reseller tadi, reseller 5.000 produk, main ludruk, main ketoprak, main lenong. Jadi intinya gini, Om. Ternyata itu? Dari semua yang dikerjakan, fokus utamanya adalah di SDM. Sumber daya manusia. Intinya Ade Gunawan ini pekerjaannya cuma satu. Ya. Memperbaiki pribadinya dan sekaligus memperbaiki keluarganya. Fokusnya cuma bagaimana memperbaiki diri dan keluarga. Iya benar. Di diri Ade Gunawan ada pengetahuan, ada pengalaman yang bisa dibungkus menjadi produk yang namanya skill. Iya, menarik juga itu kayaknya. Ya. Selain itu punya passion, Om. Nah, itu paling utama sih. Passion ini dibungkus jadi produk. Produknya apa? Wisata warung kopi Nusantara. Karena hobinya silaturahmi, jalan-jalan, wisata, jalan-jalan kemana-mana. Jadi kenapa dia capek lu jalan-jalan, jalan mulu? Kerjaannya di rumah, Om. Kerjanya di rumah tapi bisa jalan-jalan. Tapi bisa jalan-jalan. Gimana itu? Jadi kalau di rumah, kalau mau keluar, kita daftar dulu ke istri. Oh ya. Kita daftar ke istri, kita bilang kita mau wisata.
wisata silaturahmi. Jadi ke setiap tempat bertemu siapapun, judulnya wisata. Jadi biasa orang wisata kan nyari senang. Iya. Bener ya? Nyari senang terus pulang bawa oleh-oleh nggak? Minimal biasanya bawa oleh-oleh. Kalau minimal cerita. Iya, cerita bener. Tapi alhamdulillah dari wisata ini gue bawa banyak produk ke rumah. Kenapa? Judulnya wisata warung. Warung kan berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi, iya. Transaksi kecil, ya kan? Jadi wisata ini bukan sekedar wisata tapi ada nilainya. Transaksional, maupun itu dari segi bisnis, ekonomi, maupun dari sisi sosial. Iya. Kenapa kopi? Kita ketemu selalu ngopi, ngobrol pintar. Ngopi. Udah ngopi belum nih? Nah, ngopi. Gitu. Nah, ngopi. Nah, itulah yang akhirnya kita coba kembangkan. Kalau Nusantara itu lebih SDA lah ya, sumber daya alam di kita tuh sangat luar biasa. Jadi sumber daya manusia dikolaborasikan dengan seni jadi satu yang indah ini menjadi tempat wisata. Dan jangan lupa kehidupan kita harus tetap berjalan secara ekonomi maupun secara sosial. Wajib. Silaturahmi kan banyak rezeki katanya. Makanya dapat kopi. Benar. Cuman penampilan lu ini seni banget ya. Ini apa gimana? Gue juga bingung. Sampai banyak embel-embel tuh. Ada jadi ini terus apa namanya, cincin warna merah. Topi. Itu topi apa bukan itu? Ini ikat pramuka yang biasa anak-anak pakai. Pramuka. Emang lu suka begitu? Bukan. Di rumah juga begitu? Di rumah khususnya keluar rumah pasti begini. Kenapa? Ini sebetulnya kan ada dua hal yang terkait dengan kata ikat. Ini adalah ikat kepala, ini adalah ikat pinggang. Jadi ikat kepala ini ikatan kita sebetulnya. Diikat pemikiran kita supaya satu visi, satu misi dengan siapapun. Bagaimana membuat orang senang, nyaman. Tadi harus dengan cinta, harus dengan seni. Sehingga orang lebih akrab. Berarti kita harus ikat tuh satu pemikiran. Satu pemikiran yang positif. Kenapa sih gue pakai buat ikat pinggang? Kenapa nggak pakai gesper, lu malah pakai begituan? Kalau gesper asalnya dari luar negeri. Kalau ini selendang, ini asalnya dari asli punya kita. Kaitannya dengan puasa juga sih. Sekarang bulan Ramadan, bagaimana kita mengecangkan ikat pinggang. Jadi lebih ke introspeksi diri sih. Ikat pikiran, ikat ini, kuatkan hati untuk saling. Dikaitkan dengan COVID sama tadi banyaknya penggalangan dana kerja seni begitu. Ini kita pakai baju Wonderful Indonesia. Dan gue juga pecinta pariwisata. Banyak Ini ada Papri Milenial. Ya, Papri itu Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Ini kebetulan Badan Ketahanan Nasional dan Internasional. Kita punya program tersendiri membangun hospital pariwisata. Nah, ini kebetulan logonya teman-teman komunitas silat. Nah, jadi pakaian gue kemana-mana ya begini. Tetap yang gue pakai adalah satu produk yang gue jual. Kaos ini gue jual loh. Gimana tuh? Ini kaos gue yang bikin sendiri. Gue yang produksi sama teman-teman. Gue jual ke orang yang mau membeli. Iyalah, masa kalau yang nggak mau beli mah nggak lu jual kan? Ini kebetulan punya salah satu program Banten. Pada saat itu gabung sama teman-teman, kita bikin sendiri. Pemerintah Banten yang beli. Tuh kalau lihat. Itu pembacaannya. Iya, exciting Banten, Seba Baduy, Indonesia Travel, luar biasa yang bekerja seni. Apapun bisa kita olah sih sebetulnya. Jadi kita balikin lagi. Kalau diri kita baik, diri kita mampu memberikan nilai manfaat, mudah-mudahan hidup kita penuh berkah. Ya, wajib juga. Harus seperti itu, Bang.
Begitu Om, apalagi ceritanya. sebagai seorang pekerja. Gue nyebutnya lu pecinta seni lah kalau gue ngeliat tadi memandang. Lu juga pencipta lagu kan? Kalau pencipta lagu belum lah Om. Itu ada buktinya Papri Banten. Kita bantu sebagai mendorong aja Om. Ini kebetulan teman-teman kita lihat lebih ke arah manajemennya Om. Ternyata di pabrik banyak penyanyi Om. Iya. Banyak pemusik ya kan, banyak juga pencipta lagu. Tapi yang ngejual nggak ada. Gue bagian yang jualan aja. Luar biasa. Lu marketing aja. Karena gue lihat tadi lu jiwa promosi lu lebih dominan gitu kayaknya. Karena ternyata memang itu yang menghidupkan kita. Oh gitu ya. Dakwah mau zaman Rasul siapa tetap aja dakwah. Menyampaikan satu kebaikan, salah satunya melalui dunia dagang. Iya benar. Nah itu kita lagi coba memperbaiki diri dan coba mengaktualisasikan, bukan hanya contoh, tapi bagaimana kita melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu tidak mudah ternyata. Enggak di mana tuh susahnya tuh? Hah? Dulu waktu gue pekerja kantor. Lu pernah kerja kantor juga? Di mana tuh? Pertama di dunia perbankan 8 tahun, hampir 9 tahun. Di Antv 4 tahun, di Global TV 4 tahun, dan di 25 perusahaan lainnya tetap sebagai orang keuangan. Semuanya orang keuangan. Jadi kenapa yang mendasari gua keluar dari dunia perkantoran tadi? Hati kecil gua itu gelisah. Geli-geli basah. Geli-geli basah. Karena ternyata gua masih dibudakin sama duit. Sekarang karena pengertian gua duit itu manusia yang ciptain. Iya siapa bukan Tuhan. Gua diciptain sama Tuhan lebih mulia. Tapi kenapa gua diperbudak sama duit? Nggak mau. Ya, gua disuruh ngebohong, gua tukang tipu. Tukang nipuin pajak. Jangan lu sebutin, ntar dicari lo orang pajak. Tukang nipuin laporan keuangan untuk keperluan internal kebutuhan perusahaan. Tapi pada saat itu akhirnya, kayaknya masa gua kasih makan duit hasil kerja gua, hasil ngebohong gitu. Lama-lama gelisah juga, geli-geli basah juga. 2016 bulan November tanggal 17 gua putuskan gua keluar. Setelah berapa tahun tuh lu kerja dalam artian kerja formal lah yang tadi sebutin? Dari umur 17 tahun gua sudah bekerja di dunia profesional. Pertama kerja di Bank Jaya pada saat itu. Tahun berapa itu? Tahun 93 ya. 93-an lah ya. Itu ditambah 7 tahun 2000 baru ke Bank Danamon dan lanjut sampai 2000. Bang Danamon setahun. Enggak, sampai terakhir lu kerja 2016. Berarti udah cukup lama ya. 93, 2003, 2013 sekitar 24 tahunan ya. 24 tahun. Lu nyaman sekarang? Alhamdulillah. Tadi ternyata gue dapat berkah, bisa benar-benar lebih dekat sama keluarga, lebih. Tapi kan lu nggak ada penghasilan tetap sekarang. Kalau dulu kan kerja per bulan dapat, pemasukan dapat, segala macam dapat. Sekarang kan lu di rumah aja nggak tentu bulan ini berapa, bulan berikutnya berapa. Banyak keberkahan yang ternyata orang mungkin berpikir seperti itu. Tapi ternyata makin dekatnya gua kepada yang selain keluarga, gua dengan memperbaiki diri gua, tujuan gua adalah makin dekat sama Sang Pencipta. Luar biasa. Ya kan? Keberkahan itu datang. Ya janji Allah tuh benar-benar bisa kita buktikan kalau kita benar-benar yakin dan percaya. Rezeki Allah yang ngatur. Ya alhamdulillah setiap hari ada aja pemasukan. Contoh sekarang waktu Covid nih. Orang-orang pada bingung beli barang di mana gitu ya. Gue cuma ke pasar Jombang, moto-motoin produk yang ada di pasar Jombang. Ya habis gue foto-fotoin, gue minta nomor telepon pedagangnya. Habis gitu gue pulang lagi ke rumah.
Kerjaan gue dengerin musik sambil dagang online. Lu butuh ayam, lu bisa pesen sama gue. Gue kirimin foto ayam ke teman-teman gue. Teman-teman gue beli dengan sesuai dengan harga pasar. Gue nggak lebihin, nggak kurangin. Keuntungan gue di mana? Ongkos kirim. Ongkosnya 10.000 ya. Kan gue gojek. Kira-kira gitu. Wah, luar biasa. Patut dicontoh itu. Nah itulah yang gue bilang, banyak hal di karena COVID ini kita bisa lebih banyak menggali potensi diri ya sebetulnya. Yang kedua, Kita bisa lebih kreatif lagi. lebih kreatif lah. Benar. Gitu. Kayak abang ini nih sekarang nih, ya kan kreatif banget ini program. Wah. Aktualisasi diri aja kok, Bang. Ini udah mau selesai nih. Ya siap. Ngomong ke buat pemirsa kita nih, bertahan di tengah pandemi nih, yang lu ceritain gimana? Oke, intinya mari kita tetap tingkatkan disiplin, tetap waspada dan tetap semangat untuk melawan COVID. Ayo kita bareng-bareng memotivasi diri sendiri dan memotivasi banyak orang untuk berkreativitas, tetap satu sama lain berhubungan untuk saling mensinergikan potensi untuk membuat karya-karya yang aktual, yang up to date di pandemik COVID ini. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan bermanfaat bagi orang banyak. Intinya tetap semangat, selalu tersenyum dan bersyukur. Oke, itu tadi Bung Ade Gunawan, pemerhati seni dan mantan perbankan juga. Makasih, bye. See you. Assalamualaikum.